Oke, Mbak, kalau nggak salah dengar-dengar beberapa tahun yang lalu Mbak Ilham itu pernah itu ya di Kalimantan ya Mbak ya? Tepatnya tahun 2014. Tahun 2014. Itu acara apa sih Mbak kok di Kalimantan segala? Kebetulan pada waktu itu ngikut program pemerintah yang namanya SM3T. Oh, apa itu Mbak? SM3T itu apa? Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Oke, itu di mana Mbak? Daerah mana Mbak? Pada waktu itu saya dapat penempatan tugas di daerah Kalimantan Barat, di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Muko. Oke. Terus bisa nggak Mbak diceritain dikit Mbak, pengen tahu dulu tuh Mbak Titis itu di Sanggau, di kegiatan tersebut tuh ngapain aja? Ya utamanya pasti mengajar, itu pasti. Kemudian mengikuti kegiatan masyarakat di sana. Kemudian mengadakan program yang kita susun dengan teman-teman satu tim pada waktu itu. Berapa lama sih Mbak di sana Mbak? Lebih tahun. 1 tahun ya, oke lumayan ya Mbak ya. Oke, itu daerah 3T berarti Mbak? Iya. Sanggau itu daerah 3T ya? Betul. Terdepan, terluar, tertinggal. Iya. Wah berarti gimana tuh Mbak? Susah nggak sih Mbak? Kehidupan di sana ya? Iya, bagi yang terbiasa di kota sebelumnya ya tentunya susah ya. Bukan susah, terasa lebih sulit gitu kan. Banyak tantangannya gitu ya? Tantangan ya, listrik ya. Emang listriknya kenapa? Listrik itu sering sekali ya, hampir setiap hari itu kita cuma dapat penyaluran listrik itu dari jam 5 sore sampai 5 subuh ya, 5 pagi aja. Setelah itu listrik padam. Oh, berarti nggak 24 jam ya listriknya ya? Enggak 24 jam. Jadi kita benar-benar, ini nih waktu listrik lagi nyala gitu, cepet-cepet charger HP dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian air pada waktu itu di sana saya tampung air hujan. Jadi, masa? Ya. Berarti mandi pakai air hujan gitu? Iya, mandi pakai air hujan, masak pakai air hujan. Ada sih memang air galon. Tapi kan untuk mendapatkan air galon itu ya susah dan mahal ya, karena kan aksesnya juga 3-4 jam kalau ke kota kabupaten. Jadi sulit mendapatkan itu. Kemudian sinyal itu nggak sebagus kayak di sini kita komunikasi gini, bikin video nggak sebagus kayak gini gitu kan. Bahkan teman-teman saya pun yang dapat di kecamatan yang lebih tertinggal itu mereka bisa cari sinyal itu naik pohon, ngerek. Tahu nggak sih ngerek? Ngerek ya. Ngerek di tempat tinggi dulu, udah nanti dapat sinyal di atas, habis itu turun lagi baru balas. Kita pun kalau mau berkumpul bikin acara gitu, agenda satu kabupaten, komunikasinya ada temen yang kayak gitu. Jadi dia tiap hari atau 2 hari sekali dia membuat kayak katrol gitu kan, biar dapat sinyal terus dapat info, balas lagi kayak gitu. Nah, kapan kita komunikasi kayak gitu. Berarti memang benar-benar terdepan, terluar dan terpercaya ya Mbak ya? Terpercaya ininya. Nah, terus tapi seru sih, seru ya siap pengalaman ya Mbak ya. Nah, terus kenapa kok Mbak Titis susah-susah, maksudnya dalam artian penuh perjuangan ngikut kayak gituan? Ngikut apa tadi? SM3T ya? Nah, itu kenapa? Ya di samping mau cari pengalaman lebih, goalnya kan itu kita bisa dapat beasiswa PPG gratis. Dapat beasiswa PPG. PPG itu apa Mbak? Pendidikan profesi guru. Nah, itu bisa nggak Mbak tolong dijelasin sedikit aja tentang apa itu PPG? PPG ya, pendidikan profesi guru itu ya salah satu program pemerintah untuk meningkatkan keprofesionalitasan seorang guru. Oke. Ya,
dia sebenarnya jalurnya macam-macam nih Dek Bang. Ada apa aja? Jalur apa aja? PPG prajabatan seperti yang saya ambil ini kan prajabatan sebelum jadi guru. Oke, PPG Ada prajabatan. PPG dalam jabatan itu PPG dalam jabatan. yang sudah berprofesi guru, tapi belum misalnya sudah berprofesi sebagai guru, sudah PNS, tapi dia belum punya serdik. Nah, itu bisa ikut juga PPG dalam jabatan. Dan ada beberapa yang lain juga bisa dicari lebih dalam lagi kayak gitu. Terus kalau PPG itu apakah wajib bagi setiap orang yang mau jadi guru, ataukah bisa nggak kita kalau nggak punya PPG terus jadi guru? Bisa, kita mau mendaftar jadi guru pun bisa, tapi kan nilainya itu kan kurang sempurna gitu. Kalau guru belum punya sertifikat pendidik itu ya kurang gitu kan, karena kan seorang guru itu profesi yang butuh keprofesionalitasan dalam mendidik dan mengajar gitu kan, butuh keahlian. Jadi ya nggak cukup cuma lulus S1 kemudian ya lebih baik lagi kan kalau kita belajar lagi lebih. Oke, terus kalau kayak tadi Mbak Titis PPG prajabatan lah, itu tuh setelah lulus dari PPG itu berarti dapat ijazah gitu Mbak, atau dapat apa? Dapat serdik namanya. Serdik itu apa? Pendidik. Sertifikat pendidik. Nah, itu kegunaannya untuk apa sih Mbak, sertifikat pendidik? Salah satu benefitnya ini lagi booming ya. Lagi booming itu digunakan masuk seleksi calon pegawai negeri sipil itu pada saat tahap SKB. Itu sudah ada peraturannya, jadi nilainya itu bisa maksimal, bisa 100%, bobotnya itu bisa 100%. Oke, berarti kayak poin plus gitu ya Mbak ya. Oke. Ya berarti kalau mau daftar guru melalui CPNS itu harus punya serdik atau boleh tidak punya serdik? Enggak sih, kalau syarat pendaftaran CPNS mah nggak harus berserdik, nggak harus berserdik, bisa aja yang belum berserdik daftar. Cuman ya itu ya dilemanya kan, kalau setelah perankingan terus dia ketemu sama kawan-kawan yang udah punya serdik gitu kan. Ya salah satu cara ya, kalau yang kawan yang belum punya serdik, salah satu caranya ya SKD harus maksimal ya, harus ranking 1 paling enggak. SKB juga harus ranking 1 supaya bisa ini bersaing sama kawan-kawan yang punya serdik kayak gitu. Oke, berarti kalau kita sudah punya serdik, daftar PNS dapat poin plus, tapi kalau nggak punya serdik tetap bisa, tapi ya mungkin nggak harus berusaha lebih keras. Nah, nggak bisa dapat poin plus seperti yang ya orang-orang yang sudah punya serdik gitu ya Mbak ya. Iya, soalnya kan banyak nih teman-teman yang lain tuh kadang suka ngiri ya, kok itu yang punya serdik diistimewakan ini ya. Padahal kan perjuangan kita buat ngedapet serdik itu tuh juga luar biasa. Sampai 3T tadi ya. Iya, 3T terdepan, itu terpercaya. Seruannya, terus kegiatan asramanya juga luar biasa sibuknya, pagi sampai malam, nanti malam ada kegiatan lagi, kemudian Sabtu Minggu ada pembinaan lagi kayak gitu, kemudian 6 bulan ya, 1 semester kita bikin perangkat pembelajaran, bikin media, micro teaching lagi, dan itu tiap hari seperti itu terulang. Nah kayak gitu. Kemudian kita juga ada ujian tulis negara yang juga nggak sekali ujian itu beruntung bisa langsung lulus tuh enggak gitu kan. Itu bisa kalau 3 kali sampai kita ujian nggak lulus pun kita nggak dapat serdik itu gitu. Kita ya sudah gitu ya, perjuangan kita kayak gitu. Jadi kalau sekarang yang bilang aduh kok enak banget sih yang punya serdik kok diistimewakan, ya jangan meri lah ibaratnya kayak gitu, karena perjuangan kita itu dulu tuh kita juga berusaha keras buat ngedapetin itu. Berapa tahun dulu tuh berarti totalnya di
3T-nya setahun. 3T setahun, kemudian dilanjutkan PPG setahun ya totalnya. Berarti total 2 tahun ya. Ya wajar ya. 2 tahun pendidikan terus dapat poin plus ya wajar itu ya Mbak sebenarnya. Maksudnya kalau kamu pengen dapat poin plus juga ya usahanya harus lebih keras lagi kayak gitu kan. Atau cari sertik dulu baru cari daftar. sertik dulu baru. Okay. Nggak perlu ada obrolan atau nggak perlu ada apa namanya istilahnya ucapan itu di anak emaskan jangan seperti itu karena memang sama kok kita tuh juga berjuang kok gitu. Gitu. Oke deh Mbak, kayaknya aku udah dapat sedikit gambaran tentang apa itu serdik karena ini mungkin lagi musim CPNS-an. Lagi booming ini. Lagi pengen tahu atau mungkin juga gini Mbak, mungkin bisa untuk menginspirasi bagi teman-teman saya yang lulusan dari pendidikan yang mau jadi guru. Mumpung masih muda, mumpung masih fresh graduate, lebih baik ngambil sertik dulu ambil gitu ya Mbak PPG ya? dulu ya. Ambil PPG dulu. Ambil PPG dulu. Nah, setelah itu ya sudah baru kita gunakan untuk nyari pekerjaan jadi guru. Biar nantinya nggak ada perasaan di emaskan. Di anak emaskan yang inilah yang itulah biar kayak gitu. Dan juga lebih enak sebelum jadi guru kita PPG-nya selesai daripada kita jadi guru dulu baru di dalamnya cari PPG gitu ya Mbak. Iya. Oke deh Mbak, kayaknya cukup itu aja. Terima kasih atas informasinya Mbak. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan juga orang lain. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.